Langgeng. Saya Resminiati dari guru SMP Negeri 1 Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur, yang memiliki keinginan besar bahwa Tengger yang berada di Pasuruan ini memiliki sebuah potensi sebagai warisan budaya tak benda dan berbagai ritus adat istiadat yang patut kita banggakan sebagai bukti keberagaman bagi negeri ini. Itu saya mulai pada tahun 2004 di saat saya bertugas mengajar di sebuah sekolah yayasan di Tengger ini. Kecintaan saya kepada Tengger membuat saya selalu ingin mencari dan mencari, belajar dan belajar tentang Tengger. Kemudian dilanjut dengan tahun 2018 dalam sebuah penulisan buku tentang Bromo, dan dilanjut dengan kebersamaan saya bersama Romo Eko untuk belajar tentang Tengger sampai hari ini. Tari Sodoran adalah salah satu tarian sakral bagi masyarakat suku Tengger yang hanya ditarikan pada bulan purnama Sasi Karo dalam perhitungan penanggalan Tengger. Jadi tarian ini adalah tarian yang hanya ditarikan setahun sekali oleh masyarakat Tengger di semua, ada perwakilan dari semua desa di kawasan Tengger Brangkulon. Di Brangwetan pun juga ada tari Sodoran, tetapi pelaksanaan dan harinya menurut penanggalan Tengger berbeda satu hari. Tujuan tari Sodoran adalah mengingatkan pada manusia akan tujuan hidup, bagaimana dia hidup, bagaimana dia lahir, dan bagaimana dia setelah mati nanti. Karena tari Sodoran adalah tari asal mula manusia, bagaimana manusia lahir, hidup, mati, kemudian kemana dia setelah kematian. Itu diwujudkan dalam tari Sodoran. Kegiatannya di bulan purnama Sasi Karo dalam penanggalan Tengger. Kalau nasionalnya itu bulan apa? Nasionalnya tidak bisa dikatakan bulan secara umum karena ada penanggalan Tengger tersendiri yang jatuh tanggalnya berbeda di setiap tahun. Ada penanggalan sendiri. Tiap tahun untuk penanggalan nasional itu tidak bisa. Lokasi tariannya sendiri itu ada di Balai Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian kegiatan awalnya nanti dimulai di rumah ini. Di rumah ini sebagai sesepuh adat. Kemudian tariannya dilaksanakan di Balai Desa Tosari. Yang mengikuti adalah penari sodor dari semua desa di kawasan Tengger Brangkulon. Ada 11 desa dan 11 desa itu berada di 3 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Tosari kecamatan atau desa? Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo, dan Kecamatan Tutur. Pertama di tempat ini pengantin sodor, penari sodor itu diberi istilah pengantin sodor di sini. Ada berapa itu? Iya, pengantin sodor itu dari semua desa berkumpul di sini pagi hari, kemudian diadakan ritual namanya ritual beboreh. Beboreh adalah ritual di mana dukun pandita memberikan doa restu kepada pengantin sodor di setiap
pengantin diberikan doa restu dengan boreh tadi, dengan simbolik boreh tadi. Setelah itu dikarak. Jadi semua pengantin sodor itu dikarak dari tempat ini menuju pura dulu untuk dia melakukan bakti kepada leluhur. Pura bersebelahan dengan Sanggar Pamujan. Di sana dia meminta doa restu, berbakti kepada leluhur, baru kemudian menuju balai desa. Kelengkapan pengantin sodor dari atas dulu, garisnya enggak. Yang pertama udeng, karena ini pakaian khas Tengger, tentang udeng Tengger. Jadi mereka mengenakan udeng dikenakan di udeng, kemudian pakaian putih, kemudian menggunakan selendang. Selendangnya kuning, iya. Nggak bisa warna lain? Ya, enggak, karena kuning, karena ada makna tersendiri dari warna itu. Kemudian kain panjang, jarit atau sewek kalau dalam bahasa Jawa. Ada lagi yang kurang, keris. Ya, itu yang dikenakan oleh penari sodor. Celana hitam? Ya, celananya hitam. Di sini ada sudut seperti punya Romo itu. Sudut itu artinya manusia harus selalu ingat tentang jati dirinya, tidak boleh sombong. Kemudian yang sudut di atas, dia sebagai bukti bahwa dia mengagungkan Tuhan. Itu pemakaian udeng Tengger. Bisa laki-laki semua, bisa laki perempuan, bisa perempuan semua, asal jumlahnya genap, karena tari sodoran adalah tari yang melambangkan sangkan paraning dumadi. Bagaimana manusia itu mengenal lawan jenisnya, kemudian dia menikah, dan kemudian dia memiliki keturunan. Karena di atribut yang masih kurang tadi, atribut yang satunya adalah tongkat sodor. Nah, di dalam tongkat sodor itu dari bambu, kemudian diisi bambu, kemudian dililit oleh janur. Di dalamnya diisi biji-bijian. Maknanya adalah tongkat sodor ini melambangkan karena tari sodoran adalah tari yang berhubungan dengan keturunan, ada hubungannya dengan hubungan suami istri, itu dilambangkan dengan sodor tadi. Nah, kemudian biji-bijian itulah yang perlambang bahwa pernikahan mereka kemudian memiliki keturunan. Tidak ada, tapi mulai sebenarnya bukan batasan, tetapi ada aturan khusus tentang penari itu, bahwa penari sodor itu minimal harus menarikan tarian sodoran sebanyak 7 kali yatnya kasada. 7 kali yatnya karu. Kalau dia tidak bisa melakukan selama 7 kali, maka akan ada ritual khusus yang dipimpin oleh dukun pandita. Panitia ini terbagi dua. Artinya penanggung jawab. Penanggung jawab adalah para dukun pandita itu punya paguyuban namanya Paruman Dukun Tengger. Paruman Dukun Tengger itu di masing-masing kabupaten ada. Kalau di Pasuruan berarti Paruman Dukun Tengger Kabupaten Pasuruan. Merekalah yang bertanggung jawab atas ritual ini. Kemudian nanti karena pelaksanaannya di Balai Desa Tosari, maka panitianya adalah panitia yang dibentuk di Desa Tosari. Panitia Hari Yatnya Karo, garis miring pembukaan sodoran gitu.
Tentang penari seperti tadi yang harus dilaksanakan 7 kali itu. Kalaupun dia tidak bisa melaksanakan dan dia tidak mau mengikuti sebuah ritual bahwa dia tidak sanggup, itu maka resikonya ditanggung oleh penari itu sendiri. Tapi sudah diingatkan oleh dukun pandita sebagai penanggung jawab bagaimana dia tidak bisa menyelesaikan karena apa, ataukah perlu diadakan ritual karena dia tidak bisa melanjutkan. Begitu. Ya, saya mengamati secara langsung mulai tahun 2018. Yang sodoran ini? Ya, baru kemudian diajukan di Warisan Budaya Tak Benda itu akhir tahun 2019. Saya ingat data itu masuk Desember 2019. Permasalahan yang timbul itu kurangnya sosialisasi ke generasi muda tentang ritual adat dan maknanya. Makna, nilai, simbol, fungsi itu yang masyarakat kurang memahami karena misalnya begini, penari itu dia harus menarikan 7 kali. Berarti kemungkinan kecil untuk orang lain bisa mengikuti tarian itu, melakukan tarian itu. Kenapa? Kemudian karena mungkin kondisi seperti itu, akhirnya dia kurang memahami dan kurang sadar bahwa ini sebuah ritual, ini sebuah adat yang sebuah ajaran tentang sesuatu yang tabu, tetapi ditampilkan dengan begitu halusnya di dalam tari sodoran ini. Tapi masyarakat khususnya generasi muda itu sosialisasinya lah yang perlu diperluas lagi. Tetapi untuk keguyupan masyarakat, untuk suksesnya acara ini, semua masyarakat ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Karena saya seorang pendidik ya, karena saya seorang guru, saya menginginkan bahwa tari sodoran itu menjadi sebuah mata pelajaran di muatan lokal untuk masyarakat Tengger, untuk dia bisa mempelajari ini loh seni budaya Tengger, begitu. Kenapa tidak misalnya guru tari, guru ekskul bisa paling tidak menarikannya secara ritual karena itu tidak diperbolehkan, tetapi gerakan-gerakannya, maknanya, fungsinya, nilainya itu kalau disosialisasikan di semua sekolah, pasti generasi muda akan mencintai budayanya. Gitu. Antusias banget. Oh gitu ya. Antusias banget karena mereka terlibat langsung maupun tidak langsung, karena ada nilai kebersamaan, ada nilai toleransi di sana, ada keguyupan, ada satu dengan yang lain itu merasa tidak ada perbedaan agama, perbedaan status sosial, perbedaan apapun, karena itu satu. Dan dalam segi dana, dalam segi pelaksanaan, sampai suksesnya itu semua masyarakat dilibatkan memang, begitu. Jadi semua agama terlibat. Ya? Terlibat, semua agama di Tengger tidak membedakan itu. Apalagi nanti puncaknya di saat karo, yatnya karo, selesai pembukaan itu ada dukun pandita akan pergi ke rumah-rumah penduduk untuk mengadakan ritual. Setelah itu masyarakat seperti Hari Raya Idul Fitri saling berkunjung tanpa membedakan latar belakang. Semua penduduk mengadakannya sampai biar sukses itu dukun pandita membagi sesuai tanggal. Misalnya di dusun ini tanggal ini, di dusun ini tanggal sekian, begitu. Agar bisa saling silaturahmi, begitu. Sanja, kalau di bahasa Tengger namanya sanja. Sanja itu dolin, nah itu. Berarti pengantin sodoran juga tuh agamanya macam-macam ya, semua agama ya? Selama ini yang menarikan umat Hindu. Oh gitu.
Tetapi nanti dietnya, karunya di masing-masing rumah, masing-masing keluarga, itu semua agama, semua masyarakat yang terlibat, begitu. Yang saya tahu sudah ada terobosan, misalnya ini yang baru saya tahu adalah dari kampus Yudarta yang kampus Yudarta itu ada di Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Dia punya jurusan pendidikan agama Islam yang multikultural. Dari hasil kajiannya itu memberikan terobosan bahwa guru, khususnya guru agama, bisa memadukan ajaran agama Islam dengan ritual adat yang tidak berbenturan. Bahkan harus bisa mendukung bahwa ini adalah acara adat yang secara agama bisa dan diperbolehkan. Itu hasil kajiannya sudah ada. Kemudian dari Yayasan Kristen juga adat seperti ini, tarian seperti ini, tarian-tarian yang lain selain sodoran itu sudah sering dipentaskan. Walaupun kami berbeda agama, tetapi kami adalah wong Tengger, begitu. Tadi kan disebut untuk muatan lokal itu di universitas apa itu? Iya, universitas itu memberikan solusi untuk sekolah SD di sekolah SD yang masyarakatnya banyak yang penganut agama Hindu dan misalnya Muslimnya hanya sedikit. Nah, guru agama Islamnya harus mengerti bahwa ini adat yang masih bisa diajarkan secara agama, dipadukan begitu. Nanti diajarkan di jenjang dikdasmen. Saja. Di kawasan sini saja, di kawasan Tengger, untuk masyarakat, untuk anak-anak SD biar paham bahwa ini adat gitu. Regenerasi di bawah Paruman Dukun Tengger itu selalu dilakukan. Karena penari-penari sodor itu ada organisasinya, ada yang melatih, namanya pelandang sodor. Jadi dari merekalah pemegang garis komando bahwa sodor itu setiap yatnya karo selalu ditarikan, jadi turun temurun. Dan masyarakat Tengger punya sebuah panggilan di dalam masyarakat bahwa orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan adat istiadat itu kepada anaknya, kepada keturunannya, kepada generasi berikutnya. Itu diberi nama titiluri. Titiluri adalah ajaran leluhur yang harus disampaikan kepada keturunan mereka. Jadi titiluri ini, adat istiadat ini kenapa sampai hari ini tidak berhenti? Walaupun itu berupa tradisi lisan, tetapi penanggung jawab wong Tengger punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada anak-anaknya. Sampai sekarang ya. Sampai hari ini.